berbeda dalam memandang Oke, itu. karena dari segi tadi ya profil risiko, Profil resikonya biaya berbeda. perbaikannya juga beda antara Betul. kendaraan yang konvensional dan juga kendaraan Iya, listrik. termasuk juga kalau terjadi kecelakaan itu efek terhadap kemungkinan total loss itu apakah lebih besar atau tidak itu menjadi diskursus di asuransi. Oke, ini yang perlu dipahami juga ya oleh Betul. masyarakat. Anda kembali lagi di Nusantara Economic Updates dan masih dalam segmen Industri 360 dialog bersama Komisaris PT Reasuransi MyPark Indonesia Bapak Tatang Nur Hidayat. Kita lanjutkan kembali Pak. Ini kita akan membahas soal daya beli masyarakat ya akhir-akhir Yap. ini juga masih menjadi perhatian. Nah, apakah ini juga berpotensi terhadap pertumbuhan premi dan juga penetrasi asuransi ke depannya? Iya, di lain pihak kita dari data kita bisa simak bahwa penetrasi kita masih rendah, artinya Mhm, peluangnya masih tinggi. mhm. Tapi memang penurunan daya beli ini juga berdampak terhadap makin sulitnya kita melakukan Mhm. penetrasi. Jadi kondisinya memang cukup berat, walaupun memang potensinya masih cukup tinggi lah. Gitu. Baik, di sisi lain adanya kenaikan suku bunga. Saat ini kan level suku bunga BI itu di 5,75%, Ya. kemudian ditambah pelemahan nilai tukar rupiah, dolar juga di kisaran 17.900. Apakah ini juga masih menjadi tantangan bagi selain dari masyarakat tapi juga dari dunia usaha yang turut juga mempengaruhi investasi perusahaan asuransi dan juga strategi pengelolaan aset-asetnya? Iya, tentu ini akan sangat berpengaruh, di mana pada saat yang lalu kita juga pemerintah juga mengeluarkan ketentuan bahwa perusahaan asuransi boleh lebih besar mengalokasikan dana investasinya di pasar modal, Mhm. tetapi kita tahu volatilitas pasar modal saat ini sangat tinggi, kemudian juga di lain pihak ada peningkatan bunga Bank Indonesia itu sebetulnya positif bagi investasi asuransi yang di bidang pasar uang mungkin gitu Mhm, ya. mhm. Jadi perpindahan ini mungkin juga shifting antara berapa persen portofolio di mana itu sangat penting di asuransi dan kalau kita bisa menyiasati mungkin kita bisa melihat Oke, positifnya lah, jadi diperlukan diversifikasi aset diversifikasi. investasi itu sendiri ya, Pak. Betul. Nah, berkaca juga dari akhir-akhir ini yang juga masih menjadi perbincangan yaitu adanya biaya kenaikan asuransi dari sisi kesehatan dan juga kendaraan mungkin ya. Nah, Nah, apakah kenaikan premi saat ini lebih banyak dipicu oleh inflasi biaya klaim atau mungkin ada faktor lain juga, Pak, yang ikut mempengaruhi? iya, untuk kesehatan memang pemicu utamanya adalah biaya inflasi biaya kesehatan yang sangat tinggi. Kita Mhm, bisa melihat sekarang bisa merasakan mungkin kalau dulu penyakit yang A 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita menghabiskan biaya berapa, sekarang mhm, berapa, itu juga sangat berpengaruh. mhm. Di lain pihak memang, di industri data loss ratio asuransi kesehatan ini juga cukup tinggi gitu ya. Mhm, mhm. Jadi, itu yang mempengaruhi. Kalau untuk tadi kendaraan, listrik misalkan atau Iya, kendaraan, mhm. eee, memang fenomenanya unik khusus untuk kendaraan listrik nih ya. Mmm, mhm. Kalau beberapa tahun yang lalu waktu awal-awal kendaraan listrik hadir, Mhm. itu kan lebih ke orang itu mempunyai itu kayak, oh senang, gaya lah Mmm, saya punya kendaraan listrik. mhm. Nah 2 tahun terakhir kendaraan listrik itu sudah digunakan sebagai, kendaraan yang aktivitas sehari-hari. Mmm. Nah sehingga mungkin itu juga yang menjadi, peningkatan, resiko dari, kendaraan listrik yang tadinya hanya ya main-main Mhm. gitu ya, gaya sekarang menjadi, kebutuhan sehari-hari gitu. Ya, kendaraan listrik sudah menjadi, sebuah kebutuhan ya. Ya. Sehingga apakah juga industri asuransi ini melihat ada ekspektasi bahwa nantinya peningkatan ataupun perkembangan dari, asuransi di sisi kendaraan listrik ini juga akan masih terus meningkat? Iya, kami berharap, dalam beberapa tahun terakhir kan terlihat bahwa, penjualan kendaraan menurun dan dengan kendaraan listrik ini kami ada recovery dari, Iya. sisi asuransi premi kendaraan. Mhm. Walaupun memang tadi karena ini, barang baru tentu di kami juga resikonya kan berbeda. Mmm, mhm. Kehati-hatian perlu, dilakukan, kemudian juga experience asuransi ini juga belum banyak terhadap Mmm, kejadian, klaimnya itu seperti apa. Misalkan kalau sama-sama, kecelakaannya
A begitu ya, apakah efeknya sama atau tidak itu juga masih perlu dipelajari oleh Iya, industri. ini yang juga cukup menarik sebetulnya seberapa besar Pak perbedaan antara, premi asuransi kendaraan listrik dan juga yang konvensional? Iya, yang pasti umumnya Mhm, asuransi tidak bisa memberikan apa, kelonggaran atau diskon tambahan bisa dibilang untuk mhm, asuransi listrik karena memang resiko karena dipakai sama di jalan ya. mhm, Nah, tapi memang ada beberapa asuransi yang mungkin masih menyamakan baik konvensional maupun listrik. Ada yang melihat ini mmm. resikonya berbeda sehingga mungkin ada sedikit perbedaan apa namanya harga itu Mhm. memang tiap perusahaan berbeda dalam memandang Oke, itu. karena dari segi tadi ya, profil risiko, Profil resikonya biaya berbeda. perbaikannya juga beda antara Betul. kendaraan yang konvensional dan juga kendaraan Iya, listrik. termasuk juga kalau terjadi kecelakaan itu efek terhadap kemungkinan total loss itu apakah lebih besar atau tidak itu menjadi diskursus di asuransi. Oke, ini yang perlu dipahami juga ya oleh Betul, masyarakat. Nah, betul. dalam beberapa tahun terakhir juga kalau kita melihat industri asuransi ini juga terus memperkuat dari sisi tata kelola, Ya. kemudian perlindungan konsumen. Sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi saat ini menurut Pak Tatang? Iya, kita melihat dari beberapa tahun lalu terjadi banyak beberapa kejadian Mhm, sudah cukup recovery dengan baik, apa namanya, kita melihat bahwa bahkan industri asuransi mungkin salah satu industri yang beberapa tahun terakhir regulasinya baru sangat banyak mhm gitu mhm ya. mhm. Dan itu, kita berharap satu pihak, membuat tata kelola di perusahaan lebih baik, kemudian juga kepercayaan publik juga lebih meningkatlah. Dan kita lihat Mmm. sampai saat ini, so far, industri asuransi berhasil, mengembalikan kepercayaan publik ke sebelumnya walaupun sudah lebih meningkat atau enggak itu juga perlu kita cermati, tetapi paling tidak eee, pernah ada kejadian yang kurang baik di beberapa perusahaan itu bisa di-recover dengan kondisi saat ini. Terlebih juga LPS ini juga tengah mempersiapkan implementasi penjaminan polis. Seberapa besar itu nanti pengaruhnya ke industri asuransi dari sisi kepercayaan masyarakat Nah, pastinya? itu kami sangat sangat berharap sekali ya, Mhm, terutama untuk polis-polis individu retail mhm, yang nanti akan dijamin oleh penjamin polis ini mhm, akan lebih meningkatkan kepercayaan publik sebagaimana dulu waktu LPS hadir menjadi penjamin bagi simpanan di mhm, perbankan ya. mhm. Kami berharap dengan implementasi ini yang rencananya mungkin tahun depan akan dilakukan, meningkatkan kepercayaan publik sehingga penetrasi ke segmen retail individu yang Mhm. selama ini masih cukup berat bisa ditingkatkan. Iya, dari segmen retail sendiri, mau bagaimanapun masih banyak masyarakat juga yang melihat asuransi itu sebagai pengeluaran, bukan Betul, ya. kebutuhan. Nah, bagaimana sebetulnya industri melihat dari, mindset ini ya, agar Ya. bisa lebih, diubah lagi gitu? Ya, memang, experience ini menjadi sangat penting. Artinya ketika lagi sulit, ketika klaim, ketika, kondisi yang uncertainty seperti ini, kami bisa hadir, bisa memastikan, hak-hak dari tertanggung dari nasabah itu bisa dilakukan dan itu bisa kita kampanyekan Mhm, sehingga bukti dari itu menjadi, kepercayaan selain tadi sebetulnya di industri asuransi itu kan berlapis ya. mhm mhm. Pertama ada pencadangan di perusahaan sendiri, ada pengawasan dari regulasi, ada reasuransi gitu ya, ada juga kita sharing risk dengan, Mhm perusahaan yang lain, ditambah lagi dengan sekarang mhm. ada penjamin polis itu gitu. Baik, terakhir Pak Tatang kalau kita bisa simpulkan nih ya, ke depan seperti apa prospek industri asuransi, seberapa optimis juga Bapak melihat dan, pertumbuhan dari sisi premi asuransi, kemudian penetrasi itu akan seperti apa? Area mana yang perlu, menjadi fokus dan juga evaluasi bersama? Iya, dalam 1-2 tahun terakhir, ini Mhm memang kan, banyak terjadi konsolidasi di industri asuransi ya. Kemudian juga implementasi hal baru seperti tahun ini kita implementasi PSAK baru, FRS baru. mhm Kemudian juga ada, permodalan yang dinaikkan, minimum permodalannya oleh OJK. Banyak hal-hal. Jadi, kita lihat setelah 1-2 tahun ini masa,
banyak hal di internal gitu ya, di internal industri asuransi, kita melihat bahwa mestinya tahun depan itu menjadi titik awal yang baik, industri asuransi bisa tumbuh lebih baik, lebih sehat di berbagai sektor. Mhm. Pertama, kalau kita lihat, kita juga berharap program-program hilirisasi dan reindustrialisasi dari pemerintah bisa Mmm, mhm mhm. kembali berjalan dan masif, sehingga juga akan menggerakkan industri dan asuransi bisa tumbuh. Kemudian apa namanya, daya beli masyarakat, apa namanya, lowongan pekerjaan, sehingga juga yang retailnya juga bisa masuk. Mhm. Kemudian yang kedua juga ada banyak program-program asuransi wajib, Ya. kita harapkan bisa diimplementasikan dengan baik seperti third party liability, tanggung jawab pihak ketiga, Mhm. sebagaimana amanat undang-undang dan hal-hal lain mungkin nanti terkait social security gitu ya. Mhm. Kemudian yang ketiga, kita juga berharap dengan digitalisasi, penetrasi eee, bisnis to customer atau perusahaan langsung Mmm. dengan individu juga lebih mudah sehingga penetrasi lebih baik. Mhm. Nah, yang selanjutnya juga tadi dengan peningkatan kepercayaan dan sebagainya itu juga meningkatkan Oke, jadi mengambil momentum dari, perkembangan berbagai sektor tadi berbagai ya, sektor, betul. termasuk industrialisasi dan juga hilirisasi yang menjadi program pemerintah juga. Baik, terima kasih Pak Tatang Nur Hidayat, Komisaris PT Reasuransi MyPark Indonesia, sudah Sama-sama. bergabung bersama kami di Terima Nusantara kasih, Mbak Economic Ella. Updates pada pagi ini. Sehat dan sukses selalu. Ya, makasih Harap. banyak, Mbak. Dan pemirsa bisa jeda, kami akan kembali dengan segmen khusus Bedah Data bersama rekan saya Rian Antono. Tetaplah bersama kami.